I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur apa setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada Sekutu pada tanggal 2 September 1945. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat dihancurkan oleh Jepang. Kemudian Kaigun atau Angkatan Laut Jepang mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Kekalahan Midway sangatlah telak, sehingga pihak Kaigun menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui pihak Jepang. Kekalahan di Midway membawa dampak buruk bagi militer Jepang. Kekalahan-kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Kaiso dan direalisasikan dengan pembentukan BBUPKI serta PKI. Pada tanggal 26 Juli 1945, 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, dan menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang yang kemudian dikenai dengan Deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam berisikan tentang semua penjahat perang yang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman, memberi kebebasan, dan memberlakukan deklarasi, serta penghormatan atas hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun, Jepang menolak isi deklarasi atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika kemudian menjatuhkan bom di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 10 Agustus 1945, tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerah kepada sekutu melalui siaran radio BBC. Muhammad Hatta kemudian bertemu dengan Sultan Syahrir untuk membicarakan proklamasi Indonesia. Sultan Syahrir berpendapat bahwa golongan tua harus segera cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi hal tersebut dibantah oleh Hatta. Perdebatan antara Hatta dan Syahrir menjadi polemik antara golongan muda dan tua. Soekarno-Hatta menghendaki sikap yang kooperatif terhadap Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat sendiri, bukan campur tangan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada malam hari di tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadi peristiwa tersebut, golongan muda mengadakan suatu perundingan di ruang lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Khairil Saleh. Keputusan rapat disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh Soekarno pada keesokan harinya telah menegaskan suasana karena ia mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Adanya perbedaan pendapat antar golongan muda dengan golongan tua. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan muda kepada tindakan selanjutnya, yakni menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Soekarno, Hatta serta Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra kemudian dibawa ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Dijau Ki Siong. Para pemuda berusaha meyakinkan kedua tokoh tersebut agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Di tempat itulah mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang benar-benar sudah menyerah. Mereka juga membujuk keduanya untuk segera memproklamasikan
kemerdekaan. Namun upaya itu tidak terlalu berhasil. Sementara itu, di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Golongan muda mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengas Dengklok. Selanjutnya, mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta pergi ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna menyampaikan teks proklamasi. Kemudian pada tanggal 17 Agustus dini hari, di rumah Laksana Maeda disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Soekarno berperan sebagai penulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan ide secara lisan. Soekarno mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno pun diterima. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Usul penandatanganannya, mereka merundingkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan proklamasi di rumah Soekarno dan Pegangsaan Timur 56 Jakarta akhirnya dimulai. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Suwo dan Latif Hendra Diningrat mengibarkan bendera merah putih pada hari yang sama. Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Palanewen. Kemudian Waidan memerintahkan operator radio yaitu F. Bus untuk segera mengudarakan berita kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui media cetak, surat kabar, pamflet, poster, coretan gerbang kereta api, dan coretan dinding kota. Selain disiarkan di radio dan disebarkan di media cetak, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang. Lokasi pelaksanaan proklamasi. Pelaksanaan proklamasi akhirnya diselenggarakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta.